Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian tahu, aku akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Isekai What's Smartphone Totomoni. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke topik pembahasannya. Di sini Adipati mengatakan mungkin saja kakaknya diracuni karena dia menolak kerjasama dengan kerajaan Miss Mede. Kerajaan Miss Mede adalah kerajaan baru yang dibangun oleh ras binatang. Dan apabila kakaknya meninggal, tahtanya pasti akan jatuh ke tangan anak tertuanya yaitu Yumina. Di sini Adipati meminta Toya untuk melepaskan racun kakaknya, seperti mantra yang dia gunakan saat menyembuhkan istrinya. Dan sekarang mereka telah sampai ke kediaman kakak Adipati. Mereka juga disambut oleh Pangeran Balsa. Tapi sepertinya ada yang mencurigakan dari Pangeran Balsa. Dan di sini Toya akan menyembuhkan kakak Adipati. Mereka yang di sana juga kaget karena Toya bisa menggunakan sihir yang telah lama hilang. Dan dalam hitungan detik kakak Adipati berhasil diselamatkan. Tentu saja hal itu membuat keluarga ini sangat berterima kasih kepada Toya. Yumina juga sangat berterima kasih kepada Toya. Dan di sini juga Toya akan melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Dan di sini raja juga akan menemui duta kerajaan mereka. Dia adalah Olgastran, kakaknya Arma, gadis yang pernah Toya selamatkan. Dan Toya segera melakukan penyelidikannya. Dia mulai mengamati satu persatu. Dan dia juga menggunakan sihirnya. Dan sekarang Toya meminta jenderal ini untuk memanggil orang-orang yang melihat raja terjatuh sebelumnya. Setelah berkumpul, Toya mengatakan kalau yang meracuni raja ada di ruangan ini. Tapi anehnya Pangeran Balsa malah ketakutan. Dan ternyata benar, dia adalah orang yang meracuni raja. Tuan Balsa kemudian langsung ditangkap. Dan di sini raja sangat berterima kasih kepada Toya karena telah menyelamatkannya. Tapi secara tiba-tiba Yumina mengatakan kalau dia ingin menjadi istri Toya. Tentu saja itu membuat Toya sangat kaget. Dan tanpa menunggu lama, ayah Yumina setuju apa yang diinginkan putrinya. Menurutnya apa yang dipilih Yumina adalah pilihan terbaik. Karena Yumina sebenarnya mempunyai mata gaib. Dia bisa melihat orang itu baik atau enggak. Tapi di sini Toya meminta kelonggaran waktu. Karena di negaranya laki-laki bisa menikah saat usianya 18 tahun. Sementara sekarang umurnya baru menginjak 16 tahun. Dan sekarang mereka akan bertunangan dulu. Toya juga mendapatkan ucapan selamat dari dewa. Di sini Toya memperkenalkan Yumina kepada Else, Linze, dan Kokone. Dia juga mengatakan kalau mereka akan menikah, dan Yumina juga akan tinggal bersama mereka sekarang. Dia juga akan mendaftarkan dirinya ke Guild agar dia bisa mengambil misi. Di sini Linze mengatakan kalau Toya menikah dengan Yumina berarti raja selanjutnya adalah Toya. Tapi bisa jadi juga kalau anak mereka nanti yang akan menjadi raja. Di sini mereka akan menjalankan misi mereka. Yumina juga mempunyai bakat memanah dan sihir, dan dia juga memanggil serigala untuk memancing monster. Dan benar saja, monster kera yang mereka cari datang. Satu persatu mereka akan melawan kera-kera ini, dan akhirnya mereka berhasil. Tapi di sini Toya tidak enak hati, karena kelompok mereka terdiri dari satu pria dan 4 wanita. Dia tidak ingin kalau mereka jadi pusat perhatian di guild nanti. Di sini Toya juga akan menggunakan sihir yang dipakai oleh Yumina. Dia juga ingin mempunyai pelindung. Tapi dia akan berhasil jika dia membuat kontrak dengan binatang yang dia panggil. Dan ternyata yang datang adalah harimau putih. Dia adalah binatang paling kuat yang bisa dipanggil. Itu bukan binatang sihir melainkan binatang surga. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Toya, dia berhasil menjadi tuan dari harimau putih ini. Toya juga memberinya nama, yaitu Kohaku. Untuk berada di samping Toya, dia harus menjadi sesuatu yang imut. Dia seperti setengah kucing dan setengah harimau, dan tentu saja wujud itu membuat keempat gadis ini sangat menyukai Kohaku. Dan selanjutnya Toya mengajak Kohaku untuk melakukan misi bersama mereka. Tapi kali ini keempat gadis ini sangat tidak bersemangat. Mereka akan mengalahkan Mega Slime. Apalagi ada slime yang bisa melelehkan pakaian. Kini mereka telah sampai ke tempat tujuan. Dan di sini mereka melihat slime silver. Mereka juga akan mencari dokumen tentang catatan penelitiannya.
mereka mulai mencari di perpustakaan kuno, dan mereka menemukannya. Karena mereka telah selesai menggeledah lantai pertama, selanjutnya mereka akan menggeledah lantai kedua. Tapi di saat mereka bertemu dengan slime hijau, mereka kemudian lari, tetapi slime ini hanya berhenti dan tidak naik ke tangga. Tapi mereka malah tergelincir karena slime pelumas. Dan keempat gadis ini malah terpeleset ke bawah dan mengakibatkan pakaian mereka meleleh. Dan untung saja mereka berhasil selamat. Dan jalan satu-satunya untuk mengalahkan slime ini adalah mereka harus membakar istana ini. Hari selanjutnya Toya membawa Kohaku jalan-jalan melihat kota manusia. Di sini mereka melihat Kokone yang sedang membantu anak kecil yang tersesat. Dan dengan bantuan smartphone milik Toya, mereka berhasil mempertemukan ibu dan anak ini. Karena smartphone Toya yang sangat canggih, di sini Kokone meminta Toya untuk membantunya mencari kakaknya. Di sini Kokone mengatakan alasannya kalau dia belum pernah melihat adiknya sejak dia merantau. Dan di sini Kokone memberitahu detail bangunan di sekeliling rumahnya, dan pencarian ini tidak sia-sia. Toya berhasil menemukan kakak Kokone. Setelah membantu Kokone, di sini Elsa meminta bantuan Toya kalau dia ingin memperbanyak jenis sihirnya, dan dia menemukan gulungan kertas ini. Dan dia mencoba mempelajari jenis-jenis sihir yang ada di gulungan kertas ini. Walaupun berkali-kali dia gagal terus, tapi setelah dia menerima bantuan Toya, akhirnya Elsa berhasil. Dan dia juga sangat berterima kasih kepada Toya. Tidak hanya Elsa, Linje juga meminta bantuan Toya untuk mengganti sarung tangan untuk dia memukul. Dan mereka segera pergi ke ibu kota untuk mengganti sarung tangan Linje. Tapi di sini Linje melihat baju yang sangat bagus. Dan Toya langsung membelikannya untuk Linje. Dan saat sampai, Linje juga mendapat pujian karena pakaian yang dia gunakan. Sementara Toya juga mendapat surat dari kerajaan. Dia akan dinobatkan sebagai kesatria. Jika Toya menolak, dia harus memberikan alasannya di depan publik. Karena Toya yang menolak gelar kesatria, dia mendapatkan rumah mewah dari ayah Yumina. Toya juga akan mengajak keempat gadis ini untuk tinggal bersama. Tentu saja itu membuat Kokone, Elsa, dan Linje sangat terkejut. Mereka berpikir kalau rumah ini adalah pemberian raja untuknya. Mungkin seharusnya Toya akan tinggal bersama Yumina. Tapi di sini Toya mengatakan kalau dia menganggap mereka semua keluarga. Jadi tidak ada masalah dengan itu semua. Dan di sini Yumina juga akan berbicara dengan gadis-gadis ini. Setelah berbicara sekali lagi, Elsa bertanya apakah tidak apa-apa jika mereka tinggal di sini. Dan Toya menjawab kalau dia tidak apa-apa. Yumina juga mengatakan mereka akan tinggal bersama dan membicarakan hal lainnya setelah mereka menguatkan pikiran mereka. Toya juga mendapatkan asisten rumah tangga dari raja. Dia adalah Lime, Cecil, Lapis, dan beberapa pengurus lainnya. Lime akan mengabdi kepada orang yang telah menyelamatkan adiknya. Dia adalah Lim, pria tua yang pernah Toya selamatkan. Dan mereka juga tidak perlu repot-repot untuk membersihkan rumah. Tidak berapa lama Adipati dan Susi datang. Di sini Adipati juga mengatakan kalau dia juga ingin Toya menikahi putrinya. Tapi tentu saja Toya tidak ingin itu terjadi. Dan alasan Adipati mengunjungi mereka adalah dia ingin meminta sesuatu kepada Toya dan teman-temannya. Baru-baru ini mereka membuat aliansi dengan kerajaan Miss Mede. Dan mereka membutuhkan satu tempat untuk berdiskusi. Dan kalau pergi ke salah satu negara untuk berdiskusi mungkin akan berbahaya di perjalanan. Dan oleh karena itu dia ingin menggunakan gate-nya Toya. Tapi mereka hanya menggunakan gate ke tempat yang sudah mereka ketahui. Dan di sini mereka akan melakukan perjalanan ke Miss Mede. Dan mereka juga akan dikawal oleh prajurit yang sangat tangguh. Mereka mulai melakukan perjalanan. Dan satu persatu musuh di perjalanan mereka kalahkan. Dan di sini mereka juga sadar kalau Lion menyukai Olga-chan. Dan keesokan harinya, Toya, Yumina, dan adik Olga diam-diam membantu Lion untuk mendekati Olga. Dan mereka juga sadar kalau mereka sedang diawasi oleh seseorang. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka merasa kalau sesuatu yang besar datang dari langit. Dan itu adalah Toya melihat ke smartphone-nya di mana naga itu berada. Dan ternyata dia berada di desa Earth. Dan sebagian dari mereka akan pergi ke Earth. Toya dan Elsa juga akan memancing naga ini untuk pergi ke kawasan yang jauh dari penduduk. Dan dengan kerjasama Toya dan teman-temannya ini mereka berhasil mengalahkan naga. Tapi tidak berapa lama naga merah datang. Ternyata dia naga baik. Dia juga meminta maaf karena naga yang mengamuk.
Kohaku juga mengatakan kalau tuannya lah yang telah mengalahkan naga hitam. Tentu saja naga merah sangat kaget. Seorang manusia bisa menjadi majikan dari Raja Putih, dan dia juga memberi hormat kepada Toya. Setelah kejadian ini, para prajurit juga membantu penduduk yang terluka. Karena kelelahan, akhirnya Toya tidur di pangkuan Yumina. Dan saat Toya terbangun, tentu saja Else, Linze, dan Kokone sangat cemburu melihat hal itu. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Isekai wa Sumapton Totomoni. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di part 2 selanjutnya ya. Bye.